Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Sekarang kita karena tidak bisa berlangsung, kita belajar melalui daring. Selamat pagi anak di rumah semua. Apa anak sehat? Sehat ya, bagus. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran Bapak melalui daring ini dengan baik. Tolong perhatikan baik, Bapak akan mengajar tentang materi suatu pecahan. Sebelum kita mengenal pecahan, kita harus tahu tentang FPB dan KPK. Nah, apa itu FPB? Nah, Bapak tulis papan ya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan pembagi. Nah, faktor ini adalah bilangan pembagi. Faktor sama dengan bilangan pembagi. Faktor adalah bilangan pembagi. Bapak kasih contoh sekarang. Misalnya faktor 8. Angka yang bisa bagi 8 dengan jumlah yang sama dan habis, yang pertama adalah 1. Bisa bersatu 8-nya. Nah, sudah itu dibagi 2 bisa juga. Sudah bagi 3 tidak ya. Bagi 3 tidak bisa karena tersisa. Sudah itu bagi 4 bisa? Ya bisa. Bagi 1, bagi 5 bisa? Tidak, karena tidak bisa habis 8 bagi 5. Bagi 6 juga tidak bisa. Bagi 7 juga tidak bisa. Dan bagi 8 bagi sekali kalau bisa. Nah, itu 8 itu bisa dihabis bagi 1, bisa dibagi 2 dengan jumlah sama, bagi 4 dan bagi 8. Nah, inilah disebut dengan faktor 8. Contoh lain, faktor 12. 12 itu bisa dibagi 1. Setelah itu dibagi 2 bisa. Dibagi 3 juga bisa. Dibagi 4 juga bisa. Bagi 5 tidak bisa karena dia tersisa. Bagi 6 juga bisa, dapat 2. Bagi 7 tidak bisa. Bagi 8 juga tidak bisa. 9 juga tidak bisa. 10 tidak bisa. 11 juga tidak bisa. Dan saya itu adalah 12. Nah, inilah disebut dengan faktor adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Inilah disebut dengan faktor 12. Jadi FPB antara 8 dan 12 adalah FPB yang bersatu, yang terbesar, yang sama. FPB itu nilai besar yang terbesar yang sama. Nah, ada 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Yang mana paling besar sih nilainya? Adalah 4. Ini bersatu. Nah, maka adalah 4. Ini adalah FPB 8 dan 12 adalah 4. Artinya faktor persekutuan terbesar adalah bilangan 8 dan 12 adalah 4. Itu cara mencari FPB. Karena dalam pecahan nanti ada mencari FPB untuk menyederhanakan pecahan. Dalam kita belajar pecahan, untuk ada mencari FPB dan KPK untuk menyederhanakan pecahan dan menyamakan penyebut pecahan tersebut. Untuk itu kita harus belajar tentang FPB dan KPK. Nah, ini contoh FPB ini. Nah, sekarang yang kedua contoh KPK. Yang 1. KPK. Nah, apa itu KPK? KPK itu
bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak. Nah, dalam matematika KPK sebut kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah, itu pemerintah itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dalam pelajaran matematika adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan kengkeng cara kali kelipatan, bagaimana cara kelipatan? Buat contoh sekarang. Yang pertama adalah kelipatan. Contoh ini 2 adalah mulai dengan angka 2, yaitu mulai dengan angka 2, terus tambah 2, jadi 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8, 10, terus tambah 2 ini 12, dan seterusnya tambah 2 sampai sepanjang-panjangnya, gitu ya. Jadi sudah kelipat kedua. Yang kedua, kelipatan 3. Contoh niki. Mulai dengan angka 3. Mulai tersebut adalah 3. Tambah 3 terus tambah 3 dan seterusnya. Misalnya tambah 3 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya sepanjang-panjangnya sampai sejauhnya tambah 3. Itulah kelipatan. Kelipatan 4, pertama adalah 4, mulai dengan 4, 8, 12 dan seterusnya. Kelipatan 5 mulai 10, 15, 20 dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kelipatannya. Nah, sekarang bagaimana KPK-nya? Di sini KPK kelipatan persekutuan kecil. Persekutuan yang sama yang paling kecil itu disebut persekutuan terkecil. Bilang yang sama yang paling kecil di antara 2 dan 3. Nah, misalnya di 2 tidak ada 2, di 4 tidak ada 4, di 6 tidak ada, 8 tidak ada, 10 tidak ada, 12 ya ada. Nah, ini yang terkecil adalah jadi KPK antara 2 dan 3 adalah 12. Nah, ini jawabnya. Jadi KPK antara 2 dan 3 adalah 12. Ini contohnya. Nah, kalau anak-anak di rumah dengar dengan seksama dan saling mengerti, soal bisa anak pelajari tentang ganda di buku. Karena dalam pecahan ada EPB dan KPK. Ingat, EPB, Pak ulang lagi, EPB adalah faktor persekutuan besar. Faktor adalah bilangan pembagi dengan jumlah yang sama, gitu ya. Dengan jumlah sama. Misal contoh, nih, faktor 8, jumlah contoh. Adalah angka yang bisa membagi bilangan 8. Angka 1 bisa bagi 8, bagi 2 bisa dapat 4 ya. Bagi 3 dapat, jangan tulis. Bagi 4 bisa dapat 2 dia. Bagi 5 tak bisa. Bagi 6 tak bisa. Bagi 7 tak bisa. Bagi 8 tak dapat 1. Inilah disebut dengan faktor 8. Yang faktor adalah bilangan yang bisa membagi angka 8 yang tidak tersisa, gitu ya. Kalau 12 bagi 1 bisa dia. Bagi 2 bisa. Bagi 3 bisa dapat 4, bagi 4 bisa dapat 3, bagi 5 tak bisa karena tak habis, bagi 6 bisa dapat 2, bagi 7 tak bisa tak habis, 8 tidak bisa, 9 tak bisa, 11 tak bisa, 12 habis dia. Nah, itu sebenarnya faktor 12. Jadi FPB-nya antara 8 dan 12 adalah yang terbesar yang sama, yang bersekutu, yang sama dengan yang bersekutu adalah 4. Ini jumlahnya.
Tolong anak dengar yang baik ya di rumah. Tolong lagi sekali belajar yang baik, gitu ya. Kalau orang paham, bisa anak bertanya di luar pelajaran ya, di luar bisa manapun nak itu berjalan, bisa nak berjalan pada bapaknya, dimanapun bisa. Bapak dan waktu yang penting anak jaga, bawa masker, cuci tangan dan lain sebagainya, itu terutama tentang anak-anak harus tahu protokol kesehatan, gitu ya. Gitu. Nah, ini baru EPB dan KPK. Nah, ada cara lain untuk mencari EPB dan KPK. Nah, dengan jalan membagi bilangan prima. Untuk itu nanti Bapak saran ini yang terbaik, yang termudah gitu ya. Cara yang lebih cepat ada, yaitu dengan jalan membagi dengan bilangan prima, gitu ya. Nah, sekarang mencari EPB dan KPK dengan bilangan prima. Lagi sekali Bapak ulangnya. Sekarang Bapak memberikan contoh yang lain, mencari EPB dan KPK dengan jalan membagi dengan bilangan prima, gitu ya. Membagi dengan bilangan prima, mencari EPB lebih cepat ini ya, lebih cepat, lebih gampang caranya. Kita cocok dengan yang lain tadi, yang baru tadi. Nah, ingat anak, tolong belajar nanti yang prestasi ya. Karena anak kelas 5 nanti ada anak teladan dan ada olimpiade. Untuk itu tolong belajar matematika dan IPA yang luar biasa supaya anak dapat juara nanti ya. Biarpun anak sering dapat guru belajar rumah, tolong satu hari anak belajar satu lembar aja, satu bidang, satu judul pelajaran sudah bisa. Harus hafal dengan mata pelajaran tersebut yang anak baca ya. Tolong belajar tiap hari, tolong bawa juga anak notas ringkas yang penting-penting rumus matematika dimanapun disalin dalam buku notas agar anak bisa mudah dibawa kemana-mana untuk dipelajari. Bisa sawah sambil menunjuk layangan, di sana belajar, sana sudah tinggi layangannya, anak belajar matematika dan sebagainya ya. Boleh anak bermain sana, harus bermain boleh untuk hiburan ya. Bukan dipaksa untuk belajar saja, karena tanpa main anak bisa sempurna nanti dalam pertumbuhan anak ya. Untuk itu Bapak sekarang mengulang tentang mencari EPB dan KPK dalam menggunakan pembagian bilangan prima. Sebelumnya Bapak harus memberikan tentang bilangan prima. Nah, yang mana namanya bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Bilangan yang memiliki atau mempunyai dua faktor, yaitu dibagi satu dan dibagi dirinya sendiri. Atau bilangan tersebut Nah, itu adalah bilangan prima. Contoh, yang pertama bilangan prima adalah 2. Mengapa 2? Karena 2 memiliki 2 faktor, dibagi 1 dan dibagi 2. Mengapa 1 tidak memiliki bilangan prima? Karena dibagi hanya 1 faktor, dibagi dirinya sendiri saja, maka tidak disebut dengan bilangan prima dan anaknya. Maka terkecillah bilangan prima adalah angka 2 dibagi 1 dan dibagi 2 faktor yang memiliki, gitu ya. Yang kedua yaitu 3 dibagi 1 dan dibagi 3, 2 faktor yang memiliki, masuk bilangan prima. Sekarang 4. Apakah 4 itu bilangan prima? Tidak. Karena 4 bisa bagi 1, bisa lebih 1,
bisa bagi 2, dan bisa bagi 4, maka tidak termasuk bilangan prima. Dia memiliki 3 faktor, lebih daripada 2 tidak termasuk bilangan prima. Sudah itu 5. Nah, 5 ini bilangan prima. Ya, bilangan prima. Karena udah bagi 1 dan bagi 5, 2 faktor dia, maka sebuah bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah memiliki 2 faktor, bagi 1 dan bagi bilangan tersebut, gitu ya. Sekarang 6, bilangan prima? Bukan. 6 itu bisa bagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 6, 4 faktor, bukan bilangan prima. Nah, 7 itu bilangan prima? Iya. 7 juga bilangan prima, karena bagi 1 dibagi 7, 2 faktor bilangan prima, dan seterusnya. Itulah bilangan prima. Dan ingat, bilangan prima 2 faktor, dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri, itu bilangan prima. Ya, sudah. Nah, bagaimana caranya FP dalam bilangan prima? Nah, ini caranya. Misalnya berapa FPB? Dari 12 contoh dan 16 adalah nah, ini contoh nih. Nah, kengkeng cara dengan pembagi bilangan prima, bagaimana caranya mencari? Nah, kan contoh ini. Nah, tulis 12 dan 16. Karena terkecil bilangan prima angka 2, kita harus bagi 2 pertama. Bagi 2 langsung. 12 dibagi 2 berapa? Ya, 6. Ini 12 bagi 2 adalah 6. Ini bisa bagi 2? 16 2 bisa, itu 8. Nah, itu. Sudah itu lagi bagi 2 lagi. Kalau bisa bagi 2 terkecil dulu ya. Bagi 2 lagi. Bisa ini. Nah, ini 3. Ini 4. Salah satu bilangan 3 dan 4 ada bisa bagi 2? Ada, yaitu 4 bisa 4 plus 2 nih. Ini bisa bagi 2, tidak, turunkan 3. Bisa bagi 2, bisa, turunkan 2. Salah satu ini bisa bagi 2, bisa, tulis akan kedua sini. Nah. 3 bagi 2 bisa, tidak, tetap 3. 2 bagi 2 bisa, tetap 1. Nah, antara 3 dan 1 bisa bagi 2? Tidak. Bagi 3 1 bisa? Bisa, bagi 3 bisa. Karena di ada 3. Bagi 3. Berapa? 1, 1. Habis lah. Ini habis. Inilah caranya. Berarti berapa PB 12 dan 16? Nah, PB adalah yang bisa membagi dengan jumlah yang sama. Ini PB-nya. Ini bisa. Sudah itu ini juga bisa. Kan habis ini. Kalau ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Nah, berarti FPB 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 adalah 2 kali 2 sama 4. Inilah FPB antara 12 dan 16. Ini kan 2 nih yang bisa membagi bilangan 12 dan 16 dengan jumlah yang sama dengan menggunakan bilangan atau prima atau faktor prima. Itulah cara termudah, ini paling gampang. Nah, bagaimana kalau KPK-nya? Nah, kalau KPK-nya nah, kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, yaitu berapa 2 itu? 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, disebut dengan KPK-nya nih. KPK-nya itu. Ini kali makanya pembagi ini kalikan semua. Jangan dikalikan, ini pembaginya. Pembagian kalikannya semuanya. Kalau FPB yang bisa membagi dikalikan. Kalau KPK semuanya dikalikan pembaginya. Dari atas sampai bawah, ya.
Atau Bapak tulis segi 2-nya 4 atau dengan 2 pangkat 4 kali 3. Sama nih. Kan 2-nya 4, tuh 2, 3, 4, 2 pangkat 4 kali 3. Berapakah 2 pangkat 4? Siapa tahu? 2, cara 2 ke 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. 2 pangkat 4, 16. 16 sekarang kali 3. Nah, 2 pangkat 4 ada 16. 16 ke 3 berapa? Tahu caranya 10 kali 3, 30. 6 kali 3 berapa? 18. 30 tambah 18 berapa aja nah? 48. Maka KPK adalah 48. Ada 48. Itulah FPB dan KPK. Nih, 48. Sama nih, 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. Jumlahnya adalah 48. Nih, itulah KPK antara 12 dan 16. Nih, atau KPK antara 12 dan 16 dan 16. Nih, itu ya, adalah 48. Nah, ini 2 contohnya dengan cara membagi uang penerima. Ini caranya dengan cara yang tadi yang lebih awal dengan mudah tuh bisa. Anak beri 2 cara mencari PB dan KPK, 2 cara. Yang mana anak bisa lebih mudah itu anak pakai di rumah ya. Kalau ini bisa lebih mudah ini pakai ya. Nah, anak juga bisa ketemu bapak di jalan, bisa tanya ke bapak di jalan. Yang penting anak bawa notas. Kemanapun anak pergi bawa notas anak dan siap pulpen. Dimanapun pun bapak akan bantu anak-anak. Tapi ingat pakai protokol kesehatan itu. Nah, inilah tentang karena kita sebelum ada pecahan kita harus tahu FPB dan KPK. Karena nanti ada menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Begitu juga menjumlahkan pecahan benar-benar sama juga menggunakan KPK. Maka perlu niki dasar dari pecahan di sana nanti dulu ya. Sekarang Bapak lanjut ke pecahan. Pecahan adalah bagian. Arti kata pecahan adalah bagian. Itu pecahannya. Pecahan itu ada macam-macam, yaitu macam-macam pecahan pertamanya. Macam-macam pecahan. Yaitu 1 pecahan biasa. Nomor 2 pecahan campuran. 3 pecahan desimal. Yang keempat persen. Persen termasuk pecahan karena dari pembagian. Pecahan biasa contohnya 1/2, 2/3, 3/4 dan seterusnya. Itu pecahan biasa. 1/2, 3/4, 5/6, 1/10, 20/10 dan seterusnya dengan pecahan biasa. Kalau pecahan campuran contohnya 1/2, 1/3, 2 1/4 dan seterusnya. Nah, itu pecahan campur ada 1/2, 1/3, 2 1/4 dan 1/4 campuran. Sedangkan pecahan desimal contoh 0,1, 0,5, 1,1 dan seterusnya. Asal koma disebut dengan pecahan.
gitu ya. 1,1, 1,25, 1,26, 0,26 dan selanjutnya seperti pecahan desimal. Kalau persen adalah per 100. Per 100. Misalnya persen ini adalah per 100. 1 per 100, 2 per 100, 3 per 100 dan seterusnya. Itulah disebut dengan pecahan. Itu disebut pecahan. Ingat pecahan biasa 1 per 2, 2 per 5, 5 per 6. Itu disebut dengan pecahan biasa. Kalau pecahan campuran di depannya 1 per 2, 1 per 3, 2 per 4, 5 1 per 6 dan lain sebagainya. Kalau pecahan desimal ini ya 0,1, 0,5 dan seterusnya. Kalau persen adalah per 100, yaitu 1 per 100, 2 per 100 dan selanjutnya. Itu adalah contoh pecahannya. Sekarang Bapak langsung materi tentang penjumlahan pecahan. Sekarang yang pertama Bapak ajar penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama pecahan biasa. Yang pertama pecahan biasa. Contoh 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan berapa? Dalam pecahan biasa kita mencari lebih mudah. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja, yaitu 1 tambah 1 disebut ini disebut pembilang, disebut penyebut ya. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Oke, lagi sekali, yang di atas 1 disebut pembilang, yang 2 disebut penyebut. Bagaimana caranya? Yaitu 1 tambah 1 2. Kalau penyebut jangan jumlahkan, tetap per 2 gitu ya. Yang dijumlahkan di atas saja, pembilang di bawah tetap. Sekarang 2 dibagi 2 berapa? 1. Inilah jawabannya. Coba anak-anak membelah jeruk. Jeruk itu bagi 2, dipotong di 2, menjadilah setengah. Setengah itu simbolnya ini setengah. 1 2 setengah. Kalau 1 lagi jumlahan 1 gabung, banyak 1 jeruk. Jadi 1. Berarti anak di rumah nanti tolong anak buat jeruk 1. Ini kan 1 bagi 2 dibagi 2, jeruk 1 2 kan setengah, setengah itu dengan angka 1 per 2. 1 2 sebenarnya setengah dari bagian benar tersebut. Nah sekarang karena jumlahkan setengah tambah setengah, jeruk ini setengah, jeruk ini setengah, jumlah jadilah 1 yang utuh, kembali jadi 1 yang utuh sebenarnya 1 yang utuh ya. Jangan ingat yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja, bukan penyebutnya. Penyebut tetap 2. Nah itu pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah ini namanya pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Catat biasa penyebut yang sama. Yang sama. Ini nama penyebut. Sekarang bagaimana kalau penyebut berbeda? Nah, contoh nomor 1 ini, nomor 2 dengan penyebut yang tidak sama. Pecahan penyebut tidak sama. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Di sini
penyebut itu sama, ada 2 dan 3. Kalau pembelaannya sama, 1 dan 1. Bagaimana caranya? Harus anak-anak menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Nah, itulah mahasiswa dasar KPK. Berapakah KPK antara 2 dan 3? Berapa KPK-nya? Nah, cari KPK 2 dan 3. Nah, karena saya tahu tadi di atas, saya coba sebutkan di atas tadi contoh yang di atas KPK 2 dan 3. Berapa KPK 2 dan 3? KPK 2 dan 3 adalah 6. Di mana buat 6? Nah, kelebat 2, 4, 6. Kalau 3, 6 dan seterusnya. Maka 6 sudah mulai kecil, 6. Maka sini per 6. Ini adalah per 6. Ditambah per 6. Itu caranya. Ini berubah karena dia hasil KPK. KPK 2 dan 3, jadi 6. Nah, 2 ini kali berapa? Mau 6. Kali di 3. Ini di atas harus kali 3. Ya. Penyebut kali 3, pembilang harus kali 3, mau 6. Nah, sekarang 3 ini mau jadi 6, kali berapa? Kali 2. Ini juga harus kali 2. Itu anak. Nih. Ingat nih. Dari 6 ini kali 3, ini kali 3. Ini kali 2, ini kali 2. Sekarang jadi 1 kali 3 adalah 3. 1 kali 2 adalah 2. Sekarang sudah sama penyebutnya, baru dijumlahkan. Ya, sudah sama baru dijumlahkan. 3 ditambah 2 menjadi 5. Nah, ini jangan jumlahkan ini. Jangan jumlahkan per 6. Inilah hasil 1/2 ditambah 1/3. Nanti anak-anak tolong dengan pahami. 1/2 ditambah 1/3 menjadi 5/6. Sudah? Nah, itu tentang pecahan yang sama penyebut dan tidak sama penyebut. Sudah? Nah, itu anak-anak tolong belajar di rumah dengan baik. Di bawah cara notas, supaya bisa ke dalam kantong, bisa belajar mana anak berada, tempat bermain area, bisa diterbitkan buku sudah desayanya sambil belajar dan lain-lain kata-kata sukar, sulit. Bahasa Inggris juga cocok anak tulis di notas yang kecil supaya dalam bahasa Indonesia nanti tahu bahasa Inggris. Daerah kita ada pariwisata harus juga tahu tentang bahasa Inggris. Tolong anak lebih giat lagi belajar, anak masih kecil, kesempatan untuk belajar dengan baik, ya. Ingat jangan sampai diperintah orang tua belajar. Ingat kewajiban anak dalam belajar, tidak boleh bermain tapi setelah belajar, bukan belajar 1 hari pun tidak. 1 hari 2 jam sudah cukup untuk anak-anak, ya. Habis itu silakan bermain sambil membawa notas. Kalau sudah lelah lihat notasnya, gitu ya. Itu dari Bapak. Kalau anak sekarang dari tidak bisa bertemu langsung, Bapak saran lebih lihat anak belajar di rumah. Kalau bertemu di mana dapat penata bawa notas, Bapak akan kasih penjelasan, gitu ya. Bapak siap demi anak-anak, ya. Bapak berusaha membantu anak semaksimal mungkin, gitu. Karena sekarang dibatasi oleh COVID, tidak bisa sering kali bertemu dan dibatasi dengan protokol kesehatan, harus waspada. Ingat waspada, gitu ya. Anak tidak berkerumun, harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, sekian dari Bapak tentang baru pecahan biasa saja, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan tidak penyebut yang tidak sama. Ingat, yang penyebut tidak sama mencari KPK. Anak sudah tahu KPK, maka gampang cari penyebut yang tidak sama. Gitu ya. Nah, sekian dari Bapak dulu. Bapak akhiri, selamat belajar yang baik. Yang belum mengerti agar dipelajari ulang-ulang. Video Bapak ini pelajari agar lebih mendalam, bisa lebih mengerti. Kalau tidak mengerti, nanti anak itu berjalan, ingat pakai ruang sehat bahwa notas anak Bapak kasih, gitu ya. Jangan takut pada Bapak, ya. Tidak ada guru yang memarah murid, tidak mau guru membenci murid. Guru semua sayang pada muridnya. Maka itu anak-anak di sana untuk disiplin
disiplin agar bisa menjadi anak yang baik, anak yang berguna nanti di masyarakat. Itu Bapak lagi sekali tolong ingat belajar, jangan sampai lupa belajar. Ingat lagi, jangan sampai diperintah orang tua, gitu ya. Karena orang anak sibuk, anak-anak jangan ikut sibuk yang bukan. Ingat belajar yang baik, baca buku yang dari sekolah, tolong baca dengan baik. Ingatkan isinya, dan ada pertanyaan, jawab pertanyaan, ada tahu, tanya kepada guru, bertemu di jalan manapun bisa tanya. Yang penting bawa notasnya yang tidak tahu pertanyaannya. Nah, sekian Bapak dulu, akhir Bapak dengan selamat belajar, semoga anak bisa pintar nanti, menjadi anak yang sukses ya, anak sukses dan sama sekali anak belajar ya. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyaklah kita tidak tahu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu. Itulah prinsip. Ingat ya, ingat siapa yang rajin membaca pasti lebih pintar. Karena dasarnya orang pintar adalah membaca dan membaca itu ya. Tanpa membaca kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita sering baca, dunia pun kita tahu nanti, gitu ya. Nah, sekian Bapak akhiri dengan selamat belajar. Semoga sukses anak ya. Sekian, terima kasih.